Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa sanan laka ya Allah, salatan wa salaman alaika ya Habiballah wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah laka ya Rasulullah wa li jami'i man ittaba'a dinaka ya Habiballah haqiqatan min adina dan yaum qiyamah wa nakhusu khususan ila hadrati ya Syekh Ahmad bin Hussein bin Hasan bin Islam rasulihi wa fura'ihi wa syekhihi wa tabi'ihi wa silsilatihi ila jami'i syaikhina wa muallimina sadina wa jama'atina radhiyallahu lana wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Taqarrubina ila Allah muhammadina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fid dini wad dunya wal akhirah. Yaqdi hajatina min hawaijid dunya wal akhirah. Taisir arsaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wa sa'an. Sihhati ajsadina qulubina lisyifa'i amradi zahira wa batina bid'il bala'i wal waba'i wal fitan wal mahani wa bid'il ulumina maslahatina li ahli wa auladina sediaqaina wa jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimat wal isil islam wal muslimin bidulika ya Allah syafa'atin ya Allah ya awliyaika ya Allah surahul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa maddana bi asrarihi wa fadha 'alaina min barakatihi. Harim bil hadasi dia. Bil hadasi sholatama tatawufi harim walil baligi hamlan mushafi wa masahu wa ma'adil arba'ati lil junubi qira'a ba'di ayati qasdan walu masjidin li muslimi wa bil mahidhi wan nifasi harimi. Al-sittama tamattu'in bi ru'yati wal lamsi baina surratin wa rukbati ila ghtisalin aw badilin yabtani' as-sawmu wa talaqu hatta yanqati'. Kita lanjutkan bait berikutnya tentang hal-hal yang diharamkan ketika berhadas. Asal kalamnya harim, asal kalamnya harim bil hadasi sholata ma'tawafi tatawufi walil baligi hamlal mushafi. Bil hadasi dengan sebab hadas as-sholata akan sholat
ma'a tatawufi serta tawaf, harim mengharamkan siapa kamu, walil baligi dan bagi orang balik, hamla akan membawa al mushafi mushaf, wa masahu dan menyentuh mushaf, wa ma'adi dan beserta ini al arbaati rupanya yang empat, rupanya empat ya. Empat itu sholat, tawaf, hamlal mashab dan wa masuhu. Lil junubi bagi orang junub, yaqtiro'a akan membaca ba'di ayati sebagian ayat Al-Quran, ba'di ayati sebagian ayat Al-Quran, qasdan dengan sengaja, walubtsa masjidin dan berdiam di masjid, di muslimi bagi seorang muslim, wabil mahid dan sebab haid, wan nifasi dan nifas, harim mengharamkan siapa kamu, al-sitta akan 6, ma'atamattu'in beserta enak-enakan, ma'atamattu'in beserta enak-enakan, biru'yati dengan melihat, wal lamsi dan menyentuh, baina surratin di antara pusar, warukbati dan lutut. Bila getisalin hingga mandi besar, bila getisalin hingga mandi besar, au badilin atau gantinya mandi, au badilin atau gantinya mandi, yang tani tercegah, as-saumu apa puasa,
wattolaku dan talak, hatta yanqati' hingga terputus apa haid wan nifas. Hatta yanqati' hingga terputus apa haid dan nifas. Nah, ini bait ini akan menjelaskan tentang perkara-perkara yang diharamkan ketika berhadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Kita ambil asal kalamnya ya, harim bil hadasi as-sholata ma'atatawufi. Mengharamkan siapa kamu bil hadasi oleh sebab hadas, as-sholata kan sholat. Jadi kalau ada orang yang berhadas, ya berarti nggak boleh sholat, haram sholat. Ma'atatawufi serta tawaf, sama halnya tawaf, mengelilingi Ka'bah. Nah, itu pun harus suci dari hadas. Sholat, tawaf itu harus suci dari hadas, baik hadas kecil, apalagi hadas besar. Ya, haram hukumnya sholat atau tawaf kalau masih punya hadas atau nggak wudhu bisa. Kemudian walil baligi hamlal mushabi. Asalnya walil baligi harim hamlal mushabi. Bagi orang yang balik, yang sudah balik ya, usia balik itu berarti diharamkan atau nggak boleh dia membawa mushaf Al-Quran wa massahu dan menyentuhnya. Gitu. Kalau yang udah balik, misalnya kalau anak-anak yang ngaji di TPI ya, atau TPA lah, yang sudah mumayyiz, yang sudah tamyiz untuk kebutuhan belajar, boleh dia atau tidak diharamkan, berarti boleh dia membawa mushaf Al-Quran. Kalau anak-anak ya, belum balik, tapi anak-anaknya sudah tamyiz, ya, sudah bisa membedakan baik dan buruknya. Empat tuh ya tadi. Empat. Satu apa? Sholat. Dua, tawaf. Tiga, membawa dan menyentuh mushaf. Menyentuh itu lebih ringan daripada membawa. Kalau menyentuh hanya dilarang, apalagi membawa. Gitu. Jadi mushaf Quran tuh ya tulisan Al-Quran yang untuk dipelajari, dibaca. Beda kalau Quran yang dipakai hiasan dekorasi kayak kaligrafi misalnya. Ya, itu nggak apa-apa menyentuhnya, membawanya, sebab itu bukan untuk dibaca, biasanya untuk hiasan kaligrafi ya, misalnya ya. Boleh ada terjemah, ada tafsirnya, itu
boleh dibawa. Jadi mushaf itu Al-Quran, baik tulisannya itu di kertas atau di papan, tapi tujuan untuk dibaca, dideres, dibaca. Nah, tapi kalau ada terjemahnya, ada tafsirnya, ya itu boleh dibawa, ya. Disentuh, dibawa, boleh. Jadi 4 hal yang diharamkan bagi orang yang tidak punya wudu atau berhadas kecil. Pertama, sholat. 2, tawaf. 3, menyentuh Quran, mushaf ya, mushaf. Yang keempat, membawanya, gitu. Nah, untuk orang junub ditambah lagi dari yang 4 tadi, ya, wa ma'adil arba'ah lil junubi harim iqtiro'a ba'di ayati. Serta yang 4 ini itu juga haram, tidak boleh bagi orang junub. Yang 4 tadi tuh, sholat, tawaf, menyentuh, dan membawa mushaf. Ditambah lagi tambahannya, iqtiro'a ba'di ayatin qosdan, yaitu membaca sebagian ayat Al-Quran dengan kesengajaan baca. Sengaja baca. Kecuali ayat Qurannya memang sudah jadi doa. Jadikan doa. Misalnya doa naik kendaraan. Atau doa apa lagi itu dalam Al-Quran. Nah, misalnya ada orang baca doa, tapi doanya dalam Al-Quran. Ya. Nah, dia misalnya berhalangan, berhadas lah. Karena itu tujuannya doa. Ya, tujuannya doa. Kalau ini mah murni membaca, tujuan membaca. Ini nggak boleh. Orang yang junub, yang berhadas besar, menggerakkan lisannya membaca sebagian ayat. Iqtiro'a ba'di ayati qosdan. Membaca, melafalkan. Beda kalau dalam hati. Bagaimana kalau dalam hati? Boleh. Orang junub, orang wanita haid yang berhalangan, berhadas besar, kalau baca Qurannya di dalam hati, tidak dilafalkan di lidah, boleh. Misal begini, ada orang misal ngapal Quran, penghafal Qurannya, para hafizoh. Nah, dia hafalnya sudah banyak, terus datang menstruasi, head. Ya, kalau dia nggak baca-baca, ini bisa lupa. Ya, boleh dia baca tapi di lisan hati, di dalam hati. Boleh. Yang nggak boleh itu dilafalkan oleh lisan. Nggak boleh. Haram. Yang junub, yang berhadas besar. Kecuali mungkin, kecuali doa ya. Doa-doa dalam Al-Quran. Tapi niatnya doa. Itu masih boleh. Gitu. Itu kalau kita mau bisa kalau hadas kecil mah nggak apa-apa. Lagi niatnya kan kita di tas itu kita niatnya bawa barang yang lain. Diniatkan misalnya dalam tas itu ada isinya selain Quran, misalnya buku-buku atau ada benda yang lainnya gitu. Iya, nggak apa-apa kalau sekedar hadas kecil gitu. Nah,
Kita membawa, tapi niatnya diniatkan bawa barang yang lain, bisa bersamaan dengan barang-barang yang lain di dalam tas itu. Ya. Walau besar masjidin di muslimin, walau besar masjidin di muslim. Tambah lagi, haram bagi yang junub itu diam di dalam masjid, berdiam diri di masjid. Ya, bagi orang muslim nanti. Nah, ini ada kata-kata di muslimin bagi orang muslim, berarti mampu mukhalafahnya. Bagaimana kalau orang kafir misalnya, yang junub, boleh nggak dia duduk-duduk di misalnya di dalam masjid? Itu malah boleh, karena dia belum terikat aturan, karena dia masih kafir misalnya, belum Islam. Tapi kalau orang Islam, ya, seseorang muslim yang dia sedang junub, atau kalau perempuan sedang haid atau nifas, nggak boleh lubusu masjidin, diam di dalam masjid. Kalau melintas saja masih boleh, cuma melintas saja, lewat melintas masih boleh. Tapi kalau udah diam, duduk, ya, berdiam diri, diam lah dalam masjid, nggak boleh. Itu ya. Untuk orang yang junub dilarang: 1, sholat; 2, tawaf; 3, menyentuh Al-Quran; 4, membawa Al-Quran atau mushaf; 5, membaca sebagian ayat Al-Quran niat membaca; yang keenamnya diam di dalam masjid. Kemudian wabil mahidi wan nifasi harwini sita ma tamattuin biru'yati walamsi baina suratin waruk bati. Bagi orang yang haid, wanita yang haid dan nifas, diharamkan yang 6 tadi. Tuh, 6 tadi. Sholat, tawaf, menyentuh dan membawa Quran, menyentuh Al-Quran, membawa Al-Quran, terus baca sebagian ayat Al-Quran dengan tujuan membaca. Itu 6 kan? Ditambah lagi apa? Tamattuin, dia berenak-enak, itu maksudnya menikmati biru'yati walamsi, baik dengan melihat ataupun dengan menyentuh daerah area baina suratin warukbati, di antara pusat dan lutut. Nggak boleh itu di situ. Haram bagi wanita yang haid dan nifas, ya, dia bersenang-senang dengan suaminya, ya, di areal itu antara pusat dan lutut, baik sekedar melihat ataupun menyentuh. Itu. Nah, sampai mana dia ininya berlakunya? Hingga ilagati salin au badirin, hingga dia mandi besar. Mandi besar berarti udah tuntas haidnya, udah tuntas nifasnya, baru dia mandi. Kalau udah mandi besar, ya itu mau bebas, udah mandi. Au badirin, atau gantinya mandi apa? Tayamum. Tayamum itu pengganti mandi karena ada sebab-sebab tertentu yang dia boleh tayamum. Ada syarat-syarat yang memenuhi dia bertayamum pengganti dari mandi wajib. Nah, apalagi keharaman bagi wanita yang haid dan nifas, yang tani
as-saumu wa tolaku hatta yanqati. Itu ia terhalang puasa. Artinya wanita haid dan nifas nggak boleh puasa, tapi nanti wajib qada. Kalau udah misalnya di luar Ramadan ya, di luar Ramadan dia wajib mengqada puasa. Tapi kalau sholat ya nggak wajib qada. Itu kemurahan agama. Wanita haid dan nifas misalnya berhari-hari meninggalkan sholat, kemudian ketika dia suci, ya nggak wajib mengqada sholat yang ditinggalkan ketika dia haid dan nifas. Ya, itu bentuk kemurahan agama. Kita nggak bisa bayangkan kalau agama misalnya menentukan wanita haid dan nifas harus qada sholat, waduh kerepotan. Makanya itu bentuk rukhsah dari agama. Wanita haid dan nifas dia meninggalkan sholat dan nanti setelah suci nggak wajib mengqada sholat kecuali puasa Ramadan. Misalnya dia saat bulan Ramadan terhalang puasa karena haid atau nifas. Nah, nanti ketika di luar Ramadan dia wajib mengqada puasa berapa hari itu selama Ramadan yang ditinggal oleh sebab dia haid atau nifas. Begitu. Apalagi selain puasa at-tolak, yaitu tolak, cerai. Itu nggak boleh. Seorang suami mentalak istri dalam keadaan haid. Hatta yanqati, sehingga sudah rampung, sudah selesai, sudah tuntas masa haid dan nifasnya. Nah, itulah keharaman atau larangan bagi wanita haid dan nifas. Yang 6 tadi ditambah, yaitu bersenang-senang dengan suaminya di wilayah bagian antara pusat dan lutut, kemudian puasa dan talak. Jadi ada hal-hal yang dilarang ketika seseorang berhadas, baik hadas kecil, ya, nggak punya wudhu, ataupun hadas besar. Nah, ini selesai tentang kajian, yaitu larangan-larangan bagi orang yang berhadas. Nah, kita lanjut ke kitabus sholat. Kitabus sholat. Hadza kitabus sholat. Bermula ini yaitu kitabus sholat, yaitu kitab tentang sholat atau keterangan tentang sholat. Bermula ini yaitu kitab tentang sholat atau kumpulan tentang pembahasan sholat. Fardun ala mukallafin qad aslama wa an mahidin wa nifasin salima wa wajibun ala wali syar'i ay ya'mura tifla biha li sab'i wadrib lil ashri wa fiha in balagh ajzat walam yu'id idza minha faragh. Fardun jadi khobar dari mubtada yang dibuang. Asalnya as-sholatu fardun ala mukallafin, itu asalnya. Jadi dibuang mubtadanya, ya, ditetapkan khobarnya. Fardun yaitu wajib atau fardu ala mukallafin, atas orang yang mukallaf. Mukallaf itu akil balik. Ala mukallafin, atas orang mukallaf
Qad aslama, qad yang benar-benar, aslama Islam siapa mukallaf, yang benar-benar Islam siapa mukallaf. Wa an mahidin, dan dari haid, wa nifasin, dan nifas, salima selamat siapa mukallaf. Wa wajibun, dan yaitu wajib, ala wali syar'i, atas wali syar'i, ayat muro, bermula hendaknya memerintah siapa wali, ayat muro, bermula hendaknya memerintah siapa wali, wali syar'i itu, aktiflah terhadap anak kecil atau akan anak kecil, biha dengan sholat, bisa ba'id, karena berusia 7 tahun. Wadorbu, dan memukul, lil ashri, karena berumur 10 tahun, wa in balag, asal kalamnya wa in balag piha, wa piha, dan di dalam sholat, piha, dan di dalam sholat, in balag, jika balik siapa aktiflu, in balag, jika balik siapa aktiflu, ajzat, ajzat, maka mencukupi apa sholat, walam yu'id, dan tidak mengulangi siapa aktiflu, walam yu'id, dan tidak perlu mengulangi siapa tiflu, idza farogo minha, itu asal kalamnya idza farogo minha, idza apabila, minha dari sholat, farogo selesai siapa atiflu, selesai siapa aktiflu. Nah, kita sampai ke pembahasan bab sholat. Ya. Sebenarnya dalam kitab fikih, ya, pengertian sholat secara bahasa, ada sholat secara istilah. Ya, kalau secara bahasa ya sholat itu artinya doa. Jadi sholat itu artinya doa. Kalau cara bahasa. Kemudian kalau secara istilah, sholat itu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim. Jadi ucapan-ucapan
dan gerakan-gerakan perbuatan ya, yang diawali dengan takbiratul ihram, kemudian diakhiri ditutup dengan salam ya, dengan syarat dan rukun tertentu. Itu namanya sholat secara istilah, yaitu indah syar'i. Itu aturannya begitu, karena dari nabinya mencontohkan begitu. Itulah sholat secara syar'i. Nah, kalau ada kemudian orang cukup eling, ingat ya, eling Allah gitu kan. Sholatnya nggak pakai gerakan secara syariat, asal ingat aja, hatinya eling sama Allah terus. Ya itu bukan sholat menurut syariat. Karena dalam fikih, dalam syariat, yang namanya sholat yaitu, karena dicontohkan dari nabinya seperti itu. Nanti kalau fikih ya bahasanya cuma itu. Nah, beda dengan bahasan nanti ada sholat menurut thariqah, sholat menurut hakikat. Jadi, sholat secara thariqah dan sholat secara hakikat. Sementara kalau kita bicara kajian fikih, pasti yang namanya sholat itu dengan rangkaian-rangkaian syarat sholat, rukun sholat, sunnah-sunnah sholat, pembatalan sholat. Nah, itu dikupas dalam fikih. Fikih yang mengatur. Nah, maka di dalam fikih tidak dikenal sholat daim, sholat hakikat, gitu. Jadi ini bicara syariat, berarti yang diatur adalah wilayah yang bersifat zohir, sifatnya luar. Dari mulai apa? Kita bersuci dari hadas dan najis, ya. Kemudian kita wudhu atau tayamum misalnya. Kemudian setelah itu kita menghadap ke arah kiblat dan udah masuk waktu, kita menghadap ke arah kiblat, lalu kita mengawali dengan takbiratul ihram dan terus rangkaian rukun-rukunnya sampai salam. Itu sholat yang dibahas dalam ilmu fikih. Itu. Jadi beda lagi ketika pembahasan sholat menurut ilmu tasawuf atau menurut pandangan thariqat ya, dan hakikat. Itu beda lagi nanti. Ada disiplin ilmunya, ada kitab khususnya. Itu. Nah, biasanya kan orang begini, untuk dasar itu orang mempelajari fikih. Nanti penyempurnaannya ya, harus pelaksanaan itu terintegrasi. Terintegrasi bagaimana maksudnya? Baik sholat secara syariat yang kita pelajari lewat fikih, maupun sholat secara tarikat atau hakikat yang kita pelajari lewat tasawuf, itu harus menyatu, terintegrasi, nggak bisa dipisahkan. Gitu. Itulah sholatnya sempurna. Nah, sementara untuk menanjak wilayah tarekat dan hakikat perlu bantuan yang disebut, kita sering mengistilahkan dalam perjalanan menuju kepada Allah itu namanya seorang mursyid, seorang gaib. Gitu. Makanya nggak cukup kita mengkaji fikih saja. Ya.
Meskipun kita udah bertahun-tahun ngaji fikih, udah ngelotok lah bahasa kita, sholat mau udah hafal bacaannya, gerakannya, tapi pasti ada yang kurang nanti, ada yang terasa gersang, ya itu. Jadi karena sebatas wilayah zohir. Nah, jadi nanti pada pelaksanaannya makanya antara sholat syariat dan sholat secara hakikat, ya, atau torikot, atau sholat secara hakikat itu terpadu. Itulah kesempurnaan sholat yang kemudian dalam ayat Al-Quran dikatakan inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah selama ini kan kita, ya oke lah kita menyebut masih belajar sholat, gitu. Belajar dan terus menempuh, belajar terus menggapai kesempurnaan. Ya, jadi itu proses. Ya, termasuk proses mempelajari ilmu tentang sholat itu sendiri, itu pun bagian dari proses. Artinya proses awal kita belajar tentang sholat ya dari fikih dulu, baru nanti menanjak ke wilayah intinya, wilayah isi, itu tarekat dan hakikat, gitu. Nah, jadi biar ada peningkatan dalam hal ibadah sholat ini, karena ini yang paling penting, ya, tiangnya agama sholat itu, ya, tiangnya agama. Dan kalau diibaratkan dia dalam tubuh itu ada kepala sholat itu posisi kepala dalam tubuh kita. Sholat itu menempati posisi seperti kepala dalam tubuh kita, ibaratkan begitu. Maka kita jangan cukup hanya belajar sampai di fikih, ya, kurang sempurna dan gak sempurna jadi gitu. Ya. Sekarang kita boleh tanya atau boleh riset, kan? Orang yang belajar fikih sekian tahun, bertahun-tahun belajar sholat segala macam, ngaji di mana-mana, sholatnya udah benar belum? Atau perilakunya setelah sholat udah benar belum? Nah ini. Jadi bertahap dan berproses kemudian menjadi sholat yang sempurna. Nah juga jangan kebalikannya, mengabaikan dimensi syariat lalu hanya fokus di dimensi hakikat. Jadi syariatnya dibuang misalnya, lalu diambil hanya hakikatnya saja. Gitu. Ya, nggak bisa begitu. Karena begini, baginda Nabi yang sudah mencapai puncak hakikat di hadapan Allah, begitu mulia, begitu hebat, begitu sempurna, Nabi masih menegakkan sholat secara syariat. Bahkan dalam sebuah riwayat, Nabi sholat malamnya saja berdirinya sampai lama, sampai kakinya bengkak-bengkak. Itu menegakkan syariat. Lalu nggak bisa ada orang sekarang misalnya ngarah enak, ya, mengabaikan syariatnya, dilepas syariatnya, cukup hakikatnya saja. Yang lebih parah lagi, lalu ia merasa sudah mencapai hakikat, menuduh
mengklaim orang-orang yang sholatnya baru sebatas syariat, ya, masih sekedar kulit, yang belum mencapai puncak dan mencapai tahap isi, lalu mereka menganggap itu hal yang sesuatu yang main-main misalnya, belum sampai seperti apa yang mereka rasakan. Nabi, ya itu lebih parah lagi kalau udah mereka mengklaim itu. Artinya syariat tetap ditegakkan dalam bentuk praktek sholat yang bentuk syariat, tapi dalam perjalanan kita terus harus, ya, berupaya terus untuk bagaimana sholat itu mencapai antara syariat dengan tarekat dan hakikat. Makanya pentingnya ini belajar, pentingnya terus mengkaji, mengaji. Jadi membekali pribadi-pribadi kita agar bisa dengan sempurna melaksanakan kewajiban-kewajiban, terutama urusan sholat. Nah, baik kita baca baitnya tadi ya. Fardun ala mukallafin qad aslama wa an mahidin wa nifasin salim. Bermula sholat yaitu wajib, ya, ala mukallafin terhadap orang mukallaf atau atas orang mukallaf yang sudah akil balik, dan juga qad aslama, dia benar-benar Islam, ya, orang Islam yang sudah mukallaf, wan mahidin wanifasin salima, dan dia selamat dari haid dan nifas, artinya dalam keadaan tidak haid dan nifas. Itu kan syarat wajib sholat. Jadi, pertama orangnya Islam, yang kedua mukallaf akil balik, yang ketiga suci dari haid dan nifas atau tidak dalam keadaan haid dan nifas. Itu syarat wajib sholat. Ya kalau orang kafir, dia terhalang mengerjakan sholat. Karena kenapa? Karena masih kafir. Lalu bukan berarti dia nggak disiksa di akhirat. Ya dia disiksa. Gitu. Nah sekarang Islam misalnya, tapi belum balik, ya belum wajib sholat. Atau dia Islam balik, tapi tidak punya akal sehat, gila misalnya, yang nggak wajib sholat. Nah sekarang dia Islam, dia akil balik, tapi haid atau nifas, nggak wajib sholat. Dan nggak wajib dikodok juga kalau untuk haid dan nifas. Kecuali murtad ya. Kalau orang murtad wajib kodok ini. Kalau orang gila, setelah dia sembuh, nggak wajib kodok. Gitu kan. Soalnya dia gila selama 2 tahun nih, meninggalkan sholat, puasa. Begitu dia sembuh, sholat dan puasa yang tertinggal waktu dia gila, yang nggak wajib kodok. Kecuali tadi murtad. Kalau murtad wajib kodok. Misalnya begini, ada orang keluar dari Islam setahun lah dia. Begitu sadar lagi dia taubat, masuk lagi ke Islam, syahadat, masuk lagi Islam. Berarti sholat dan puasa yang dia tinggalkan ketika dia murtad wajib dikodok. Gitu. Itu kalau murtad. Nah, di sini pendidikan yang di oleh syariat ya
berlakukan oleh syariat, kewajiban sholat, ya. Kemudian wajibun ala wali syar'i ayyak murotiflah biha lisab'in. Kewajiban atas orang wali. Wali di sini ya bisa ayah ibunya, bisa kakek neneknya, atau kalau dia ditinggal di pondok ya gurunya. Itu wali namanya. Wajib apa? Ayyak muro memerintahkan itu si wali, aktiflah bocah, ya, anak kecil yang sudah tamyiz lah, biha memerintahkan sholat lisabin ketika berusia 7 tahun. 7 tahun udah tamyiz, udah bisa mandi sendiri, dia pakai baju sendiri, cebok sendiri gitu kan. Nah, itu udah tamyiz. Nah, itu untuk pendidikan. Nah, itu umur 7 tahun udah disuruh sholat, perintah sholat oleh walinya. Wali di sini bisa orang tuanya, bapak ibunya, atau kakek neneknya, misalnya kalau dia tinggal di kakek nenek. Kalau dia tinggalnya misalnya di lingkungan di pondok pesantren, pendidikan, ya itu berarti tugas guru gitu, untuk membimbing, ya, memerintahkan membimbing sholat. Padahal dia belum wajib kan, usia 7 tahun itu belum wajib, tapi sudah diperintahkan gitu. Untuk apa? Tamrin, untuk latihan, pembelajaran, supaya nanti ketika dia balik udah terbiasa melaksanakan kewajiban. Nah, kalau udah 10 tahun nih, boleh dikerasin. Wadorbu di asri, boleh dipukul. Jika udah usia 10 tahun nih anak belum mau sholat, walinya tadi mukulnya yang sifatnya mendidik, bukan menyakiti, ya, bukan kekerasan, bukan apa namanya, kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, bukan. Jadi mukulnya yang sifatnya mendidik begitu. Jangan terlalu apa namanya, ekstrim sampai itu anak pada lebam-lebam, pada berdarah, soal itu pelanggaran juga itu. Ya sekedar mukul yang sifatnya mendidik lah begitu. Itu di usia 10 tahun. Siapa tadi yang, ya, walinya. Ya, walinya itu bisa tadi apakah orang tuanya, atau kakek neneknya, atau gurunya. Wain balagu fiha ajazat walam yu'id idza farago minha. Jika seorang anak sudah balik di waktu pelaksanaan sholatnya, ya udah dianggap sah, cukup sah, dan nggak usah mengulangi, ya. Jika ia sudah selesai, tidak farago minha, ya dia udah selesai sholat. Itu pihak in balago, ya. Balago itu di mana dalam sholat dia sudah mencapai balik. Misalnya genap usia 15 tahun, lagi sholat, pas sholat yang dia usia balik tuh misalnya genap usia 15 tahun, ya udah berarti zat dianggap cukup sholatnya, sah sholatnya. Dan walam yu'id idza farogo minha, nggak usah mengulanginya lagi setelah ia selesai sholat. Nah, baik.
Ini baru 3 bait ya, kita bahas tentang sholat. Kita lanjutkan lagi pada untayan bait-bait berikutnya dari karya Syekh Ruslan, Syekh Ahmad bin Husain bin Hasan bin Ruslan ini yang matan Subad ya. Jadi masih banyak keterangan-keterangan tentang sholat. Dan ya kalau kita lihat dari sisi sejarah ya, sejarah sholat itu kan 13 tahun Nabi di Mekah itu yang diajarkan adalah akhlak dan menanamkan iman. Termasuk berita-berita gaib, berita-berita tentang hari akhir, berita tentang surga, neraka. 3 tahun menjelang Nabi hijrah ke Madinah, artinya tahun ke-10 setelah Nabi diutus menjadi Rasul, barulah ada perintah sholat melalui peristiwa Isra Mi'raj. Gitu. Berarti dari tahun pertama ke tahun 10 Nabi belum ngajarin sholat karena belum ada perintah. Adapun pribadi Nabi melaksanakan ritual sholat misalnya, itu khusus pribadi Nabi. Kalaupun toh ada, ya menurut sebuah riwayat Nabi melaksanakan sholat, tapi khusus untuk pribadi Nabi, karena memang belum ada perintah dan belum ada kaifiat yang menentukan mengajarkan tentang praktek sholat itu sendiri. Nah, setelah peristiwa malam 27 Rajab Nabi Isra Mi'rajkan di tahun 10 kenabian itu, lalu Nabi menerima perintah sholat dari Allah, lalu Nabi turun dan mewajibkan sholat kepada umatnya. Baru situ ada perintah sholat dan Nabi mengajarkan kaifiat tata cara sholat. Tuh, jadi sholat itu kan berarti belakangan perintahnya. Karena peristiwanya tahun ke-10 setelah kenabian. Apalagi puasa sama zakat. Lebih belakangan. Nabi udah hijrah ke Madinah, dapat 2 tahun baru ada perintah puasa Ramadan. Tuh, baru turun ayatnya. Perintah tentang puasa di bulan Ramadan. Itu di tahun 2 Hijriah. Berarti Nabi udah sampai di Madinah, udah hijrah ke Madinah. Berarti waktu di Mekah belum ada ajaran tentang puasa, belum disuruh puasa. Gitu. Sholat pun baru ada perintah di tahun ke-10-nya. Itu kalau kita lihat sisi sejarah tentang perintah sholat. Artinya dari tahun pertama Nabi itu mengajarkan tentang keimanan, ya, tentang akhlak, kemudian tentang berita-berita gaib, ya. Berita gaib itu maksudnya berita tentang surga, tentang neraka, tentang akhirat, ya, gitu. Yang diutamakan berarti adalah penanaman iman dan merubah perilaku budi pekerti masyarakat Arab pada saat itu yang betul-betul sudah keterlaluan, ya, maka disebut ada istilah zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Oke, baik, nanti kita lanjutkan kembali dengan bait berikutnya. Ya. Ini ada waktu-waktu sholat, ya. Waktu sholat ini secara dilihat dari posisi matahari, ya. Mengetahui waktu-waktu sholat. Sholat yang 5 waktu, yang awalnya 50 waktu. Kemudian
Allah rampingkan, Allah sederhanakan, ya semata-mata kemurahan Allah untuk umat baginda Nabi. Ya, itu jadi yang tadi bebannya 50 dirampingkan jadi 5. Nah, dengan anugerah karunia Allah, rahmat Allah yang luar biasa, yang 5 ini dilipat gandakan. Jadi seakan-akan seperti 50, sama dengan 50. Itu kemurahan karunia rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita yang 5 aja repot mah. Banyak yang malas, orang banyak yang meninggalkan ya sholat, belajar 50. Iya, udah pasti jedanya repot tuh, ntar sholat. Saya dapat berapa sholat lagi? Iya, 50 waktu itu kan bukan 50 rakaat. Iya. Nah, jadi, saya yang 5 waktu, yang 5 waktu aja 17 rakaat. Ini jadi aturan yang baku, nggak bisa dikutak-atik, nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurang. Itu disebutnya syariat. Karena dari Allah ke Nabi, ya, lalu Nabi mengajarkan, mempraktekkan, mengajarkan, ya nggak bisa dikutak-atik, nggak bisa ditambah atau dikurang. Nah, itu udah baku, itu namanya syariat. Ya, subuh 2 rakaat, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Itu 17 rakaat yang 5 waktu. Ya makanya bersyukurnya kita yang awalnya perintah itu 50 dirampingkan jadi 5. Gitu. Karena Allah Maha tahu kelemahan kita itu lemah, pasti nggak mampu. Tapi dengan 5 itu Allah lipat gandakan sama seperti 50. Bentuk kemurahan Allah. Ya maka itu kan kemudian dalam praktek tasawuf, ya, sholat apa itu daim, sholat daim, dia tidak terikat oleh ruang dan waktu. Kali ini kan sholat syariat namanya, yang terikat ada ruang dan waktu. Ada waktu-waktunya tertentu yang sudah dikhususkan waktu-waktunya. Ya, inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Itu dalilnya. Nah, dalil Al-Qur'annya. Kemudian dalil hadisnya ada keterangan sholat yang ada waktu-waktunya, itu kan subuh dari mulai terbit fajar sampai terbit matahari. Nanti Johor dari mulai matahari condong ke barat atau disebut waktu Syawal sampai bayang-bayang satu benda sama dengan benda itu. Terus kemudian asar dari mulai nanti maghrib dari mulai terbenam matahari sampai hilangnya mega merah di ufuk barat. Terus waktu isya ya, dari hilangnya mega merah sampai nanti terbit fajar. Itu kan udah ditentukan waktunya. Nah, nggak bisa dikutak-atik. Ya, udah ditentukan waktu-waktunya, dan waktunya itu wujuban muasa'ah. Jadi kewajiban yang longgar. Yang longgar itu maksudnya leluasa.
Iya, leluasa itu kan kayak sholat zuhur. Kita 4 rakaat paling butuh waktu 5 atau 10 menit, tapi waktunya kan leluasa. Berapa jam tuh? Dari ya itu namanya wujuban muasaan. Apalagi Isya lebih panjang. Yang paling panjang kan Isya. Gitu. Jadi leluasa gitu waktu. Leluasa aja kita diberi waktu leluasa. Masih aja. Tinggalan ya di akhir waktu. Di akhir waktu masih mending masih dalam waktu. Kadang di luar waktu udah. Kemudian sholat hakikat, sholat daim, itu bahasannya ada di ya, ilmu tasawuf. Ya, iya dia jadi hati yang apa namanya fokus zikir kepada Allah terus. Nah itu latihan sholat daim itu hatinya terus fokus pada Allah zikir, itu latihan sholat daim. Iya. Itu kan ya apa ya, jadi yang disebut di luar syariat. Artinya kalau ada orang yang semacam itu, dia hakikatnya dia pakai tapi syariat dia buang, ya mendekati apa ya, kalau bahasa Imam Malik itu man tasawwafa bi ghairi tafaquhin faqad tazandaqo. Ini orang yang bertasawuf tapi tidak berfikih, artinya orang yang melakoni hakikat tapi tidak melakoni syariat, itu bisa menjurus kepada zindi. Tapi kalau orang yang tafaqqaha bi ghairi tasawufin faqad tafasaqo, orang yang melaksanakan syariat tapi misalnya belum mencapai tingkat hakikat, itu baru masih dibilang tapasako, pasti. Artinya kan orang pada tataran syariat yang belum nyampe hakikat itu dibilang fasik ya, disebut fasik. Tapi kalau orang yang mengamalkan melakoni hakikat dan mengabaikan syariat di vonis zindik. Nah lebih bahaya. Maka yang benar itu adalah menggabungkan mantap tapakoha watasawwafa akot tahaqqaq. Atau ada istilah lain lagi, bahasa lain, asyariah bila hakikoh atil wal hakikoh bila syariah batil. Itu bahasa lainnya lagi. Jadi syariat tanpa hakikat itu masih dibilang kosong. Tapi kalau hakikat tanpa syariat dibilang batil. Artinya batil berarti sesat kan? Nah, kalau dia mengajarkan kepada orang, mengajak kepada orang, berarti dolun mudilun, sesat dan menyesatkan. Kalau masih dia hanya sendiri, ya dia praktekkan sendiri tanpa mengajak orang, tanpa punya jamaah, masih mending. Hanya
dibilang mudir, sesat. Tapi kalau udah menyesatkan lebih repot, lebih parah gitu. Makanya kemudian di kalangan di kita sendiri udah banyak kita temukan di sekeliling kita ada yang model-model begitu ada. Ya mungkin ngarah enak ya, cukup sholat eling aja kan, ingat aja di hati sepanjang waktu, sepanjang menit, sepanjang detik gitu. Tapi secara syariatnya tidak dilaksanakan. Iya. Nah, iya. Ya, makanya itu udah banyak di kalangan kita itu yang model-model begitu tuh banyak. Bahkan kadang-kadang dia ya menjustis orang yang baru tahapan tingkat syariat tuh pada level yang bawah, level di bawah dia, dan kemudian membenarkan, ya, mengklaim paling benar dan paling sudah mencapai tingkat yang tinggi, itu dianggapnya tingkatan anak TK begitulah, orang yang baru belajar. Ya artinya memang kita juga tidak boleh mengklaim kita bisa sholat. Artinya kita ini memang belajar. Kita saja yang belajar, ya sampai saat ini belum beres-beres. Belum beres-beres. Apalagi yang nggak pernah belajar, nggak pernah ngaji. Itu. Kita aja yang belajar belum beres-beres urusan. Ya. Nggak merasa paling bisa ketika sholat. Atau orang yang sekedar ngaji fokus di fikih aja, nggak merambah kepada hakikat atau hakikat, ya masih dangkal atau masih kering. Ya. Jadi sholatnya nanti sekedar baru sampai di tahapan dia hanya menuntaskan kewajiban, gitu. Belum kepada rasa, rasa butuh, rasa betul-betul menghadap Allah, hatinya betul-betul menghadirkan keberadaan Allah, atau munajat berdialog dengan Allah kan gitu. Nah, makanya inilah pentingnya mengintegrasikan atau menggabungkan antara sholat syariat dengan sholat hakikat. Tapi sekali lagi itu butuh proses, ya, dan gak mudah. Jadi, terus belajar. Ya, selama kita masih terus belajar, kekurangan-kekurangan mudah-mudahan dimaklum oleh Allah. Dan kita hanya dipertanggungjawabkan, mudah-mudahan nanti sesuai kemampuan kita. Nah, khusyuk itu sendiri ya gini, khusyuk itu kan juga bentuk kalimatnya bukan perintah ya, dalam Al-Quran itu tidak ada kita temukan dalam Al-Quran khusyuk itu dalam bentuk perintah. Karena kenapa? Allah Maha tahu kondisi ruhani kita, ya, umat ini. Ya. Khusyuk itu ibaratnya predikat atau makom yang dicapai oleh seorang hamba yang sudah boleh dibilang anugerah dari Allah berupa kehusuan. Jadi khusyuk itu kan menghadirkan hati kita di hadapan Allah. Lalu kita berinteraksi, berdialog dengan Allah, itu udah khusyuk, betul. Atau ada lagi yang mengartikan khusyuk itu adalah menerjemahkan, mengingat baik ucapan atau gerakan kita dalam sholat, hati kita ingat. Nah, apalagi sambil hati kita mentadaburkan mana-mana yang kita baca, baik itu ayat Quran maupun bacaan-bacaan sholat yang lain, itu pun dari anggap khusyuk gitu.
ya nggak blank, artinya hati itu nggak blank betul-betul, jadi ucapan kemana, gerakan kemana, hatinya pikirannya kemana kan gitu ya. Kadang husu pun bisa melupakan rokaat saking husu, pun kadang ada juga yang sampai rokaat lupa karena saking fokusnya gitu kan, ya bisa aja terjadi. Karena dia bicara lupa itu bukan hanya kita sebagai manusia biasa ya, Nabi pun dalam sholat pernah lupa, ada kejadian, ada peristiwa pernah lupa gitu, pernah bukannya sering ya, beda kalau kita sering ya gitu. Jadi kalau begitu bang, kita ambil ini yang sedikit ya, yang misalkan lupain kalau orang presentasi. Nah, malah kalau kita mengacu kepada satu keterangan hadis bahwa bobot nilai sholat kita itu ditentukan dari presentasi husu kita. Berarti yang nggak husu kan nol, kosong. Ibarat padi gabung, kulitnya itu nggak ada isinya. Sampai diumpamakan begitu sama Nabi. Sampai diumpamakan begitu, artinya nilai sholat kita itu yang berbobot, berarti berapa persen sholat kita itu khusyuk, berarti itu yang ada nilainya, yang berisi. Nah, berarti kalau kita mengambil keterangan hadis itu, berarti berapa banyak sholat kita yang rusak selama ini. Bahkan total kan, ya selama ini kita sholat sudah bertahun-tahun sampai usia kita sudah seperti ini, setua ini. Mungkin kalau kita kalkulasi kita ini sendiri, luar biasa kerusakannya. Iya, kerusakannya, kekurangannya. Nah, tapi kita tidak boleh putus asa. Sebab kita tidak boleh bersandar kepada amal. Jadi kita tetap bersandar kepada rahmat dan karunia Allah. Nah, artinya upaya terus kita lakukan, belajar, terus hati kita pun terus bersandar kepada karunia rahmat Allah, sayang Allah gitu. Ya, karena tanpa itu repot. Ya, makanya nggak ada yang coba yang orang puluhan tahun belajar fikih misalnya, sudah sejauh apa sholatnya? Ya, sama, rusak, masih rusak. Nah, makanya semoga ya dengan kita terus belajar, masih terus belajar dan bersandar kepada anugerah rahmat Allah, ya, kekurangan-kekurangan ya dalam ibadah kita itu Allah maklumi, Allah tambeli, Allah maklumi, itu. Nah, kalau kita hitung-hitungan kayak gitu, dari sholatnya udah parah kita rusak. Belum amal-amal yang lain. Sama, makanya ya nggak bisa dijadikan tadi sandaran amal kita itu. Bahkan sehebat apapun ya, misalnya kita udah mencapai tingkat hakikat lah, misalnya ya udah tingkat hakikat yang benar-benar, ya tetap kita nggak boleh bersandar kepada amal, tapi kita harus bersandar kepada Allah. Gitu. Nggak boleh mengandalkan amal. Gitu. Hanya kalau ibarat ditimbang, dihisab, amal kita besok di akhirat, kalau ditampakkan, atau banyak yang rusak. Ya, ibarat perapot mau banyak merahnya. Gitu. Nah, itu. Jadi rahmat Allah itulah. Itu.
Kita buat nebus nikmat nikmat mata saja nggak bakal ketebus. Seandainya kita ibadah 100 tahun, misalnya usia kita panjang, kita ibadah 100 tahun sampai sekejap pun nggak berbuat maksiat tuh, nggak berbuat dosa, nggak berbuat maksiat di ibadah kita yang 100 tahun itu kalau dihitung-hitung, kalau Allah mau perhitungan, itu buat nebus nikmat mata, nikmat lisan, apa lidah kita mengecap rasa, belum ketebus. Ayo mau gimana coba? Hah? Iya, saking Allah begitu cinta dan melimpahkan anugerah rahmatnya kepada kita. Kita tidak rasa. Ya makanya kan kita kadang-kadang terjebak begini. Banyak ahli ibadah, ahli taat yang terjebak dengan apa amal itu malah hangus. Karena apa? Itu tadi ada setitik kesombongan misalnya atau ujub dalam dirinya ketika dia merasa bangga atau takabur dengan ketaatan-ketaatan yang atau prestasi-prestasi ibadah yang dilakukan. Coba. Belum di situ. Makanya masih mending orang yang ahli dosa, ahli maksiat, tapi hatinya begitu merasa hina, merasa rendah, lalu dia muncul pertobatan, pencerahan, masih mending itu ketimbang ahli taat, ahli ibadah, lalu diam-diam merasa dirinya lebih baik, misalnya merasa lebih sempurna, itu bahaya. Coba. Makanya kan ahli ibadah belum tentu selamat kalau lebah itu. Lebah itu belum tentu. Oh iya. Ada hal sebuah mulai itu. Bergantung bagi itu bahasa itu sebenarnya masih tidak eksekutif yang bahwa orang kecil dia kayak orang ini jadi dibilang masih proses itu tapi nanti dia itu ketika ada dia bagaimana itu nanti ada jadi kalau orang masih hidup kita nggak boleh bilang ngetes orang dia nggak boleh dia nggak boleh iya karena nggak tahu nanti ayahnya itu apakah dia ya penentu itu kan di akhir, penentu itu di akhir. Nah, mudah-mudahan kan itu yang mahal itu kan penentu. Makanya ada istilah gersang 1 tahun adem dengan hujan 1 hari. Ada istilah begitu. Ada juga yang terbalik, adem 1 tahun kesapu dengan gersang 1 hari. Itu hadisnya yang kemarin kita bahas itu pengajian kemarin, di mana ahli ibadah dia dengan surga itu tinggal sejengkal lagi, bukan saking dekatnya dengan surga. Lalu dia melakukan amal ahli nar, mati, meninggal, ya, kemudian masuklah dia ke neraka. Cuma gara-gara kesalahan fatal di akhir. Padahal sebelumnya bagus, ahli taat, ahli ibadah, sampai-sampai dia dengan surga itu tinggal sejengkal lagi. Nah, ada juga kemudian ahli maksiat, ahli dosa, dia amal neraka itu tinggal sejengkal lagi, saking dekatnya dengan neraka. Nah, tapi di ujung hayatnya dia melakukan amal ahli surga, meninggal misalnya, lalu masuklah dia ke surga. Itu yang kemarin kita bahas kajiannya. Boleh banget sebelum itu orang coba ibadah mungkin buat
kita sebagai itu ada begitu ya. Yang kita tahu itu ya, ya orang-orang yang dari orang Muslim masuk Islam itu sudah dia udah mendalam Islam dulu sebelum dia masuk Islam. Jadi mencari tahu dulu, ya, udah tahu semua sesuai apa yang dia mau. Dia masuk Islam. Jadi, ketika dia masuk kita, namanya sebelumnya kan udah belajar. Iya. Umumnya rata-rata begitu orang-orang. Ya kan bahkan meneliti dari berbagai agama, sehingga ujung-ujungnya ketemu misalnya dengan Islam lah. Lalu dia pas di situ, lalu dia bersahadat, dan dia sudah mempelajari lebih dulu ajaran-ajaran Islam, sehingga dia menemukan satu kedamaian, satu pencerahan ketika dia banyak apakah itu lewat perenungan, lewat baca sumber-sumber buku Islam atau ya sebab lainnya lah gitu. Itu kan cuma sababiah gitu. Pada dasarnya itu hidayah. Karena ada orang yang ahli agama Islam dari kalangan orang-orang barat terutama ya. Cuma sekedar mempelajari saja, tapi Islam nggak masuk ke dalam hatinya. Kan ada kayak siapa itu Profesor Emeritus Kimmel, itu orang Jerman. Dia guru besar. Bahkan dia hafal hadis, hafal Quran, bisa kitab kuning. Bahkan dia menerjemahkan karya-karya Imam Ghazali, dia menerjemahkan karya-karya Jalaluddin Rumi. Pintar tentang Islam, tapi Islam tidak masuk ke dalam hatinya. Tapi lebih hebat orang hafal Quran, hafal hadis. Coba kalau dia dari kisah itu. Dia begitu hebatnya mempelajari Islam sampai mendalam, sampai kajian-kajian tasawuf Islam. Tapi Islam tidak masuk ke dalam hatinya dan tetap saya dia kafir. Berarti kan kita termasuknya orang beruntung. Kita nggak, walaupun tidak seberapa mendalam mempelajari Islam, tapi kita sudah Islam sudah menjadi bagian dari jiwa kita. Itu yang paling mahal. Gitu. Itu kelompok orang dari kalangan pendeta atau itu yang semangat mengawal itu orang itu termasuk Islam. Iya. Karena dia udah tahu semua apa di dalam itu pun dia. Iya, makanya kan ada yang adu argumen, debat, ya misalnya tokoh-tokoh Kristen dengan debat dengan Islam, dia kalah debat, lalu dia merenung, lalu dia akhirnya masuk Islam. Atau zaman-zaman zaman dulu misalnya menundukkan wilayah atau menundukkan misalnya adu kesaktian lah gitu ya. Kalau dia kalah kesaktiannya dia masuk Islam, kan ada juga yang begitu. Ya. Misalnya seorang resi ini bertarung dengan wali misalnya, lalu ilmunya kalah gitu kan, ini dia masuk Islam. Nah ada juga yang begitu, ya, cara begitu ya. Ya artinya memang beragam sababiah orang mendapat hidayah itu. Ya, iya. Iya, bisa. Ya ada juga yang faktornya mungkin karena tadi kemiskinan, miskin dari materi, akhirnya
eh, banyak yang, maka kata Nabi, kadal fakru ayyakuna kufra. Jadi kefakiran itu dekat, ya, nyaris menjadi orang kufur. Memang kebanyakan orang-orang muslim yang menjadi murtad itu faktornya itu salah satunya. Tapi juga banyak juga kalangan orang-orang yang berpendidikan, yang pintar, misalnya berpendidikan lah, malah banyak yang murtad juga kan. Entah apa yang dia cari. Ya makanya anugerah besar itu ketika kita dianugerahkan nikmat iman Islam sampai akhir hayat. Pokoknya orang yang meninggalnya dalam keadaan Islam masih mending, semua semuanya masuk surga gitu kan, gitu bisa ada harapan gitu. Oh, ya walaupun di ya prosesnya gitu. Oke, tutup dulu ya. Ya, membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin khatamin nabiyyin wal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin.